그래 가보자 송이야. 이 세계로. Kisah ini bermula dari seorang gangster bernama Kim Dokpal yang berusia 47 tahun yang menjabat sebagai orang nomor 2 di gengnya, yaitu geng Chilsung. 광주는 그뭐 비 맞아도 반방짜리인데 그 기절까지 시킨 거야. 선생님까지 건들. Walaupun Kim Dokpal seorang anggota geng dan usianya sudah tidak muda lagi, tapi dia memiliki impian melanjutkan pendidikannya dan diterima di perguruan tinggi. 수능 성적은 잘 나온 게요? 올해는 틀렸고 내년 수능을 노리고 채찍질을 하고 있습니다. Dan karena mimpinya tersebut, dia belajar dengan rajin dan uniknya lagi, walaupun dia seorang gangster, dia sangat menghargai gurunya. Baginya, guru adalah orang yang harus dihormati. Gurunya yang tidak tahu Kim Dokpal seorang gangster sangat terkejut saat melihat para anggota Kim Dokpal datang. 형님이 선생님은 스카이, 즉 하늘이라고 하셨습니다. Sampai suatu hari, Kim Dokpal tanpa sengaja menyaksikan seorang pemuda bernama Song Yi-hon mencoba bunuh diri. Dia pun berusaha menyelamatkan pemuda tersebut. Hanya saja mereka berdua mengalami kecelakaan. Dan setelah sadar, Kim Dokpal merasa tubuhnya sedikit berbeda. 얼마나 누워있었길래 근육이 사라져. Dan betapa terkejutnya saat dia melihat dirinya di cermin. Dia berada di tubuh Song Yi-hon. Dia pun berusaha mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan ternyata dia dinyatakan telah meninggal dan teman-temannya sedang mengadakan acara pemakaman untuknya. 안 죽었어. 이렇게 살아있다고. 이 새끼 끌어내! 이 새끼가 Kim Dokpal pun berusaha menghentikan upacara tersebut dan mengatakan dirinya belum meninggal. Hanya saja tidak ada yang mempercayainya. Dia kemudian pergi melihat tubuhnya dan berusaha memindahkan rohnya ke dalam tubuhnya. Hanya saja rohnya tidak mau berpindah dan tubuhnya akan segera dikremasi. 가셨어. 손잡는 것도 안는 것도 다 소용없고 못 돌아와. Kim Dokpal pun tidak punya pilihan lain selain berada di tubuh Yi-hon dan menjalani kehidupan sebagai Yi-hon. 아 근데 얘는 가족도 없나? 왜 아무도 안 와? Sampai kemudian Kim Dokpal merasa ada yang aneh dengan Song Yi-hon karena tidak ada satupun keluarganya yang menjaganya. Sampai akhirnya seorang wanita datang menjenguknya. Awalnya dia mengira wanita itu adalah ibunya, tapi dari perkataan wanita tersebut akhirnya mengetahui bahwa wanita tersebut bukanlah ibunya. 아니 너의 엄마나 너나 나한테 무슨 억하심정 있어? 회장님이 이 일을 알면 회장님이 너의 모자 이렇게 탁 불어나올 것 같아? 아무튼 얘도 참 복잡하게 사는구나. Kim Dokpal kemudian membaca buku harian Yi-hon dan mengetahui fakta tentang kehidupan Yi-hon. Yi-hon ternyata sudah duduk di bangku SMA dan selama ini sering mendapatkan bulian di sekolahnya. Kim Dokpal pun bertekad memperbaiki kehidupan Yi-hon. 그래 이제 알겠네. 내가 왜 네 몸 안에 들어왔는지. Dia kemudian pergi ke rumah Yi-hon dan bertemu dengan pelayan yang ada di sana. Dia akhirnya sedikit mengetahui tentang keluarga Yi-hon.
Kim Dokpal melihat ibu Yihon terbaring di sofa karena mabuk. Dia juga mendapat informasi bahwa wanita yang menjenguknya di rumah sakit bernama Lee Mi-kyung, sekretaris ayahnya yang diminta untuk mengurus Yihon dan ibunya. Kim Dokpal juga akhirnya mengetahui bahwa Yihon ternyata putra tidak sah pimpinan Oka Construction, salah satu perusahaan 3 teratas di negaranya. 사모님 돌아가셔봐. 회장님한테 아들이라고는 너뿐인데. 송희연이 OK 건설 회장의 혼외자? OK 건설이면 우리나라 탑3에 드는 건설사인데? Kim Dokpal kemudian mengubah penampilannya dan berusaha menyesuaikan diri dengan anak-anak sebayanya. Dia juga ingin meningkatkan kemampuan akademiknya. Bagaimanapun, Kim Dokpal memang selalu ingin belajar, walaupun memang IQ-nya pas-pasan yang membuatnya sulit memahami pelajaran. 아니 다 비슷해 보이는데 뭘 사야 되는 거야? Dan saat di toko buku, dia tidak sengaja bertabrakan dengan seorang pemuda sebayanya. Pemuda tersebut sangat ramah kepadanya dan membantunya memilih buku-buku yang bisa membantunya belajar. Pemuda tersebut sebenarnya adalah teman sekolahnya bernama Choi Se-kyung. Hanya saja karena di dalam tubuh Yihon adalah Kim Dokpal sehingga dia tidak mengenali Se-kyung. Sementara Se-kyung sendiri merasa ragu apakah orang yang bersamanya adalah Yihon atau bukan. Fisiknya memang terlihat sangat mirip dengan Yihon, hanya saja penampilan dan sikapnya sangat berbeda. 체격도 비슷하고 송희연인 줄 알았네. Sampai kemudian masa liburan berakhir dan Yihon harus kembali bersekolah. Kim Dokpal yang berada di tubuh Yihon sangat takjub dengan suasana di kelasnya. 야, 학교 많이 좋아졌네. 에어컨도 있고. Dan saat pengabsenan, anak-anak di kelasnya terkejut saat mengetahui laki-laki yang terlihat karismatik adalah Yihon yang selama ini selalu dirumorkan sebagai penguntit. Se-kyung pun juga akhirnya mengetahui bahwa orang yang dia temui di toko buku adalah Yihon. Sementara Jaemin yang selama ini melakukan penindasan terhadap Yihon kembali berulah. Hanya saja kali ini Yihon menantangnya. Mereka kemudian membawa Yihon ke tempat sepi dan mencoba menindasnya. Kim Dokpal yang berada di tubuh Yihon merasa tertantang dan yakin bisa mengalahkan mereka. 안 넘어간다. 내 몸이었으면 한 주먹도 안 되는 놈인데. Hanya saja di luar dugaannya tubuh Yihon ternyata sangat lemah sehingga ilmu bela diri yang dia kuasai tidak bisa membantunya. Se-kyung yang melihat Yihon terluka segera membawa Yihon ke UKS untuk mengobati lukanya, sekaligus mengorek informasi tentang Yihon. 서점에서 왜 아는 척 안 한 거야? 난 너 못 알아본 건데. 앞머리. Se-kyung penasaran dengan perubahan yang terjadi dengan Yihon. Dia tidak percaya sepenuhnya bahwa orang yang bersamanya saat ini adalah Yihon. Bisa jadi orang tersebut hanya mirip Yihon. Yihon pun menjelaskan kepada Se-kyung bahwa perubahan yang terjadi kepadanya akibat insiden yang dialaminya. 기억상실이다? 뭐? 큰 사고가 있었거든. 머리를 좀 다쳤어. Dan memang benar sih perubahan tersebut terjadi saat peristiwa bunuh diri Yihon. 거짓말로 얼렁뚱땅 넘어가려고 하지 말라고. 키, 체격, 그리고 얼굴까지 완전히 똑같아서 애들은 착각할 수 있겠지. Hanya saja Se-kyung yang memang terkenal pintar tidak percaya begitu saja dengan ucapan Yihon. Terlebih lagi Yihon benar-benar berubah 180 derajat. 집요한 놈, 그냥 물러날 놈이 아니야. 최세경이 놈, 위험한 놈이야. 송희연인 척 연기를 너무 똑바로 할 것이지. Se-kyung pun berusaha mencari tahu lebih jauh mengenai Yihon dengan mendatangi rumah Yihon. 이한 학생 친구 왔어. Dia pun berusaha mencari sesuatu yang janggal di rumah Yihon, bahkan mengambil rambut Yihon untuk dilakukan tes DNA.
Kim Dokpal sebenarnya mengetahui hal tersebut, hanya saja dia membiarkan Sekyung bertindak. Bagaimanapun tubuh yang dia tempati saat ini adalah tubuh Yihon dan secara otomatis DNA-nya adalah DNA Yihon. 확인해봐. 내가 손톱을 먹은 들쥐인지 사람인지. 필요한 서류는 다 챙겨줄 테니까. Sementara itu, Sekyung sendiri sebenarnya memiliki permasalahan keluarga. Walaupun dia dikenal sebagai siswa yang sempurna, pintar, dan berasal dari keluarga kelas atas, di mana ayahnya seorang jaksa, akan tetapi dia mengalami kekerasan psikis dari ayahnya, di mana ayahnya mendidiknya dengan sangat keras, tanpa mempedulikan kesehatan mentalnya, yang mengakibatkan Sekyung mengalami depresi berat. Sekyung sangat takut dengan ayahnya dan saat ketakutan itu datang, dia akan melukai jari-jarinya bahkan sampai tidak sadarkan diri. Sementara itu, Kim Dokpal terus melatih fisiknya, sampai kemudian Jaemin dan anggotanya kembali melakukan penindasan terhadap Yihon. Hanya saja kali ini Yihon bisa melawan mereka, bahkan membuat mereka babak belur. Dan pada akhirnya mereka takut kepada Yihon dan mau menuruti semua perkataan Yihon. Sementara gurunya yang selama ini mengetahui pembulian terhadap Yihon bersimpati terhadap Yihon dan berusaha membawa kasus tersebut ke komite sekolah agar Jaemin dan kelompoknya bisa dikeluarkan dari sekolah. 너도 이제 벗어나야지. 학폭이 열어서 재민이랑 친구들 처벌받게 하자. Hanya saja Kim Dokpal meminta agar hal tersebut tidak perlu dilaporkan ke komite sekolah karena dia juga tidak mau masa depan anak-anak tersebut berantakan. Dan mengeluarkan mereka dari sekolah bukanlah solusi terbaik karena mereka akan melakukan pembulian dimanapun mereka berada. Saat ini mereka hanya perlu dihentikan dari melakukan tindakan kekerasan. 그래, 학폭이 필요 없겠다. 학생이 학교를 다녀야지. 전학에 퇴학은 왜 시켜? 그냥 내 옆에 두고 치고 받아야겠다. Kim Dokpal sendiri berusaha belajar dengan baik agar bisa lulus ujian dan bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Dia ingin saat roh Yihon kembali ke tubuhnya, Yihon bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. 안 가냐? 과외 선생님 찾아봐야겠다. 너 전에는 나랑 같이 공부하고 싶어 했잖냐? 한 번만 도와줘라. 괜찮을 것 같아. 도와줘라. 최세경. Kim Dokpal kemudian meminta Sekyun mengajarinya. 수학은 포기하더라도 다른 암기 과목이랑 언어는 등급컷 끌어올려야 된단 말이야. Mereka kemudian menjadi lebih dekat. Sekyun merasa Yihon membawa banyak perubahan positif kepadanya. Walaupun sebenarnya Sekyun masih penasaran dengan perubahan Yihon. Sampai kemudian Lee Mi-kyun ingin menyingkirkan Yihon dan ibunya. Dia ingin menguasai harta pimpinan Oka Construction dan tidak mau Yihon menjadi pewaris dari Oka Construction. Lee Mi-kyun kemudian meminta geng Dong-su menculik ibu Yihon. Dan saat geng Dong-su merencanakan penculikan ibu Yihon, Jaemin dan teman-temannya berada di tempat tersebut. Mereka kemudian membawa Jaemin ikut dalam aksi penculikan tersebut. Dan saat penculikan itu berlangsung, Kim Dokpal dan Sekyun melihat kejadian tersebut dan langsung berusaha mencegah penculikan ibu Yihon. Jaemin sendiri sebenarnya tidak mengetahui rencana penculikan tersebut, sehingga saat melakukan aksi penculikan, Jaemin sangat ketakutan dan berlari meninggalkan lokasi kejadian. Sampai akhirnya polisi datang dan aksi penculikan tersebut gagal. Dan sebenarnya Jaeminlah yang menelpon polisi dan melaporkan aksi penculikan tersebut.
Polisi pun berusaha menyelidiki kasus tersebut, hanya saja Kim Dok-pal menarik laporan tersebut. Dia tidak mau saat penyelidikan itu berlangsung, Ihon terekspos sebagai anak pimpinan Oka Construction yang pastinya akan membuat hidupnya bertambah rumit. 뭐 피해본 것도 없고 해서 우선 학생 말대로 신고 취소는 하겠는데 뭔가 떠오르는 게 있으면 바로 연락하고. Dia juga memiliki firasat bahwa dalang dari penculikan tersebut adalah Lee Mi-kyun. Hanya saja dia belum menemukan bukti keterlibatan Lee Mi-kyun dan juga belum tahu kelompok geng mana yang telah membantu Lee Mi-kyun. 역시 이 비서가 한 짓이지? 무서워. Sementara itu, Sekyung yang mengalami luka-luka saat membantu Ihon menyelamatkan ibunya mendapat interogasi dari ayahnya. Sekyung pun berbohong kepada ayahnya dan mengatakan luka-luka tersebut didapatnya akibat diserang oleh para preman, karena dia tidak mau melibatkan ayahnya dengan kasus yang dialami Ihon. Ayahnya yang tidak percaya dengan perkataan Sekyung menyelidiki penyerangan tersebut dan yakin bahwa Sekyung telah membohonginya, yang membuatnya sangat marah. 왜 또 거짓말이야? 도대체 너 요즘 왜 이러는 거야? Karena tidak tahan dengan tekanan ayahnya, Sekyung pun kemudian tidak sadarkan diri. Sementara itu, Jaemin yang merasa bersalah ikut dalam aksi penculikan tersebut berusaha mencari informasi apakah Ihon akan melanjutkan laporan penculikan tersebut atau tidak. 경찰이 범인은 잡고 있어? 아니, 신고 취소했다. Bagaimanapun, jika laporan itu berlanjut, pastinya dia akan terseret. Sekyung yang mengetahui Jaemin ikut terlibat penculikan tersebut karena saat kejadian penculikan, Sekyung tidak sengaja melihat Jaemin memberikan peringatan kepada Jaemin untuk menjauhi Ihon. 야, 그래놓고 여기서 더 지내게 해달란 말이 나오냐? 아니야! 난 납치하는 거 모르고 갔어. 경찰 신고도 내가 했다고. Sementara itu, Kim Dok-pal yang akhirnya mengetahui Jaemin ikut terlibat aksi penculikan tersebut meminta Jaemin memberitahunya kelompok geng mana yang terlibat dalam aksi penculikan tersebut. 그러면 조폭이라고. 더는 아는 거 없고 그 형님들이 동수파라는 것만 알아. Di lain waktu, Kim Dok-pal yang telah mengetahui nama kelompok geng yang menjadi pelaku penculikan ibu Ihon berusaha menemui mereka. Dan sebelum Kim Dok-pal mendatangi mereka menculik Kim Dok-pal terlebih dahulu dan membawanya ke markasnya. Dan setelah penutup mata Kim Dok-pal dibuka, Kim Dok-pal akhirnya mengetahui bahwa kelompok geng Dongsu adalah kelompok geng dari anak buahnya dulu. Dia kemudian menantang Dongsu dan mengatakan semua kelemahan Dongsu yang dia ketahui. Dongsu pun kaget karena hal tersebut sebenarnya hanya diketahui oleh Kim Dok-pal. Dia pun merasa ada yang aneh dengan Ihon. Bagaimana bisa dia mengetahui semua rahasianya? Dan melihat cara Ihon berkelahi dengan anak buahnya yang sangat mirip dengan Kim Dok-pal, membuatnya bertanya-tanya apakah Ihon adalah anak dari Kim Dok-pal. 싸움은 어디서 배웠노? 배우긴 뭘 배워. 타고났다. Kim Dok-pal pun menasehati Dongsu bahwa apa yang dia lakukan sekarang adalah hal yang tidak baik dan memintanya untuk tidak mengerjakan pekerjaan kotor lagi. 이딴 짓 그만두고 동수파 해체해라. Melihat kemiripan sifat Ihon dan Kim Dok-pal membuat Dongsu membebaskan Ihon dan berjanji tidak akan bekerja sama lagi dengan Lee Mi-kyun. 동수파 해체하고 이미경 내 눈앞에 데려와라.
Sementara itu, Sekyung yang melihat penculikan Yihon berusaha menyelamatkan Yihon. Dia kemudian meminta bantuan ayahnya. Hanya saja ayahnya bersedia membantu Yihon asalkan Sekyung memutuskan pertemanannya dengan Yihon. Ayah Sekyung tidak menyukai Sekyung berteman dengan Yihon. 그럼 약속해. 송이현이하고는 다시는 안 만나겠다고. 독서실은 물론 등하교도 같이 안 하고 말도 섞지 않겠다고. Dan setelah mereka sepakat, ayah Sekyung kemudian menemui Dongsu dan memintanya membatalkan rencana penculikan ibu Yihon. 송이현 집에 풀어놓은 부하 먼저 걷어볼까? 뭐 이대로 검찰에 딸려가면은 겨우 영업하던 업장도 다 넘어갈 거고. 필수해. Dan setelah peristiwa tersebut, Sekyun pun akhirnya menjauh dari Yihon sesuai kesepakatan dengan ayahnya. Hanya saja, Sekyun tidak tahan dengan tekanan yang terus-menerus diterima dari ayahnya. Dia kemudian kabur dari rumah dan menemui Yihon. Kim Dokpal kemudian membawa Sekyun berlibur sejenak untuk menenangkan diri. Hanya saja, ayah Sekyun tidak terima hal tersebut dan mulai memfitnah Yihon telah menculik Sekyun. Dia kemudian melaporkan Yihon atas kasus pembulian dan penculikan. Sekyun yang mengetahui hal tersebut sangat marah kepada ayahnya dan membatalkan laporan tersebut. Sementara itu, Lee Mi-kyun yang mengetahui kasus penculikan ibu Yihon gagal sangat marah kepada Kim Dong-su. Hanya saja Dong-su berusaha melawan Lee Mi-kyung dan menghentikan kerjasamanya dengan Lee Mi-kyung. Dong-su juga memberitahu ketua geng Chilsung mengenai Yihon yang sangat mirip dengan Kim Dokpal dan kemungkinan anak tersebut adalah putra Kim Dokpal. Pimpinan geng Chilsung pun tidak yakin Yihon adalah anak dari Kim Dokpal karena dia tahu Kim Dokpal tidak pernah berhubungan dengan seorang artis yang merupakan ibu Yihon. 근데 우리가 개인적으로 만난 적이 있던가? 왜 아들이라고 하는지 알겠고. Dan setelah bertemu dengan Yihon, pimpinan Chilsun yakin Yihon bukan Kim Dokpal, melainkan roh Kim Dokpal ada di dalam tubuh Yihon. Hanya saja dia tidak mengungkapkan hal tersebut. 널 느끼는 것만으로 기뻐해야 하는 거지. 형님은 아신다. 내가 김덕발이라는 걸. Dia hanya merasa sedih harus berpisah untuk kedua kalinya dengan Kim Dokpal, anggota yang sangat dia sayangi. Dia juga meminta Dong-su dan anak buahnya menjaga Yihon. Dong-su yang tidak tahu Yihon dirasuki oleh roh Kim Dokpal semakin yakin Yihon adalah putra Kim Dokpal yang harus dia lindungi. Sementara itu, Lee Mi-kyun yang gagal memanfaatkan geng Dong-su untuk menyingkirkan Yihon dan ibunya menemukan cara lain untuk menyingkirkan Yihon. Dia bertemu dengan teman sekolah Yihon yang selama ini dendam terhadap Yihon karena tidak bisa lagi menindas Yihon. Lee Mi-kyun meminta anak-anak tersebut melaporkan Yihon atas kasus pembulian yang dilakukan Yihon kepada mereka dan menjanjikan akan memberikan uang dan perlindungan kepada anak-anak tersebut. 그럼 저희 받을 거는 너 병철이 덕준이 새끼가 학폭으로 고소했다며? Kim Dokpal yang mengetahui dirinya dilaporkan atas kasus pembulian berusaha mencari saksi dan bukti bahwa dia tidak melakukan pembulian. Dia juga meminta Dong-su untuk mencari Lee Mi-kyun karena dia yakin Lee Mi-kyun lah dalang dari pelaporan tersebut. 이미경이 애들 시켜가지고 나를 학폭으로 고소했다. 소년원에 보낼 거래? 이미경 잡아서 취하게 만들어야 된다. Dan tanpa diduga, kasus Kim Dokpal tiba-tiba sudah masuk ke kejaksaan dan akan segera disidangkan.
Kim Dokpal yang mengetahui hal tersebut sangat kaget karena kasusnya sangat cepat berada di kejaksaan. 내가 검찰청으로 넘기라고 했어. 그게 무슨 말씀이세요? 이현이 피해자예요. 정신 차려! 내 아들 꼬셔서 나쁜 길로 빠지게 만든 것도 참을 수가 없는데. Sekyun yang mengetahui ayahnya ikut terlibat dalam kasus Ihon marah kepada ayahnya dan juga merasa bersalah terhadap Ihon. Sekyun pun bersedia bersaksi membela Ihon. Sementara Jaemin yang sudah bertobat dan mulai berteman dengan Kim Dokpal tidak berani bersaksi. Padahal Jaemin sebenarnya merupakan saksi kunci dari kasus tersebut karena yang melaporkan Ihon adalah teman-teman Jaemin dan Jaemin tahu bahwa bukan Ihon yang melakukan pembulian melainkan dia dan teman-temannya yang membuli Ihon. Hanya saja jika dia bersaksi membela Ihon dan mengatakan hal sebenarnya, maka dia juga akan menjadi tersangka karena dia ikut membuli Ihon waktu itu. Kim Dokpal sendiri tidak mau meminta Jaemin bersaksi karena tidak mau Jaemin menjadi tersangka yang nantinya akan membuat masa depan Jaemin berantakan. Sampai kemudian jaksa mempertemukan Ihon dan para pelapor. Sekyung yang datang menjadi saksi untuk membela Ihon membuat ayahnya sangat marah. Sementara Jaemin sendiri yang mulai sadar bahwa dia harus bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukannya dulu, juga datang dan akhirnya membantu Ihon mendapatkan bukti bahwa pelaku pembulian sebenarnya adalah dirinya dan para pelapor. 이놈들 해벌리 비밀번호 80870명. Kejaksaan yang mendapatkan bukti pembulian tersebut akhirnya menangkap Jaemin dan teman-temannya. Jaemin sendiri tidak sengaja melihat roh Ihon berdiri menatapnya yang membuatnya sangat kaget dan merasa semakin bersalah. Kim Dokpal sendiri akhirnya menemukan Lee Mi-kyung bersama ayah Ihon. Kim Dokpal kemudian berusaha menangkap Lee Mi-kyung. Kim Dokpal yakin hal yang paling membuat Lee Mi-kyung menderita adalah dipecat oleh ayah Ihon karena dia akan kehilangan sumber keuangannya. Kim Dokpal kemudian mengungkapkan semua perbuatan kotor Lee Mi-kyung kepada ayah Ihon yang membuat Lee Mi-kyung dipecat. 잘못은 이쪽에 했잖아. 뭘 꾸물거리고 있어? 그래, 이래야 내 아들이지. 내가 너 내 호적에 올려준다. Ayah Ihon juga memintanya masuk ke dalam kartu keluarga dan menjadikannya pewaris. Hanya saja Kim Dokpal menolaknya dan ingin hidup bebas bersama ibunya. Kim Dokpal juga telah mengobati ibunya dari kecanduan dan sudah mulai kembali normal. Sementara itu, Dongsu yang melihat perilaku Ihon yang benar-benar mirip dengan Kim Dokpal akhirnya mengetahui bahwa Ihon bukanlah anak dari Kim Dokpal, melainkan roh Kim Dokpal berada di tubuh Ihon. 와 미리 말 안 하셨습니까? 내가 득팔이다. 내가 네 행님이다. Dan pada akhirnya roh Ihon akan kembali ke tubuhnya dan roh Kim Dokpal akan pergi. Dan sebelum dia meninggalkan tubuh Ihon, Kim Dokpal akhirnya menceritakan tentang dirinya kepada Sekyun. 이게 나다. 김득팔. 맞아, 나 죽었다. 송이안이 육교에서 뛰어내리던 날 구하려다가. Dia juga meminta Sekyung meminta maaf langsung kepada Ihon karena sebelum Ihon bunuh diri, dia meminta bantuan kepada Sekyung untuk melaporkan para pembuli tersebut. 너라면 도와줄 수 있잖아. 내가 왜 네 일에 껴야 되는데? Hanya saja saat itu Sekyun tidak mau membantunya yang menyebabkan Ihon ingin mengakhiri hidupnya karena sudah tidak tahan dengan siksaan yang terus-menerus dialaminya. Hal tersebut membuat Sekyun merasa bersalah selama ini. Sekyun yang akhirnya melihat roh Ihon akhirnya meminta maaf langsung kepada Ihon. 진심으로 사과하고 싶어. 아니, 이미 용서했어.
Dan pada akhirnya Roh Ihon tidak mau kembali lagi dan meminta Kim Dokpal tetap berada di tubuhnya. Kim Dokpal akhirnya bisa mencapai mimpinya untuk melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah. Janganlah berputus asa dan teruslah berjuang meraih mimpi karena Tuhan punya banyak cara untuk mewujudkannya. Demikian alur cerita High School Return of a Gangster. Sampai jumpa di next video.